Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihannya ustazah. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Kita masih dapat bertemu kembali. Alhamdulillah ya. Hari ini kita tetap belajar di tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma, warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah ingin mengingatkan terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kalian lakukan. Yang pertama yakni, apakah anak-anakku sudah sholat 5 waktu? Ustazah harap semua siswa kelas 6, baik sholi maupun sholihah, dapat menjaga sholat 5 waktunya ya. Apalagi kalau bisa dilakukan secara berjamaah dan tepat waktu. Bagi yang sholi bisa berjamaah di musola atau masjid, yang sholihah bisa berjamaah di rumah dengan keluarga. Oke, yang kedua, apakah anak-anakku sudah sholat duha? Sudah? Alhamdulillah. Oh, ada yang belum? Oke, yang belum berarti selesai belajar. Ustazah harap kalian melakukan sholat duha ya. Yang ketiga, apakah anak-anakku sudah ngaji dan murojaah? Oke, Ustazah harap ngaji dan murojaahnya diistiqomahkan setiap hari. Oke, yang terakhir, apakah anak-anakku telah menjaga kebersihan dan kesehatan? Ya, dimanapun kalian berada, Ustazah harap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2, yakni perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Yang kita akan pelajari hari ini yakni perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin atau secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, bertelur. Yang kedua, vivipar, melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur, melahirkan. Oke. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Perkembangbiakan hewan secara ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Proses perkembangbiakan secara ovipar, yakni sel telur pada hewan betina bertemu dengan sel sperma pada hewan jantan. Kemudian menghasilkan embrio. Pembuahan tersebut menghasilkan embrio yang disimpan di dalam telur. Nah, ciri-ciri hewan ovipar, yakni yang pertama tidak memiliki daun telinga dan yang kedua hewan tersebut akan mengerami telurnya. Proses pembuahan pada hewan ovipar atau bertelur dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, proses pembuahan secara internal atau proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Contohnya yakni kelompok unggas, ayam, bebek, merpati. Nah, bagaimanakah proses perkembangbiakan secara ovipar di dalam tubuh atau secara internal? Proses perkembangbiakannya berawal dari sel telur atau ovum pada hewan betina bertemu dengan sel sperma pada hewan jantan menghasilkan embrio. Embrio tersebut disimpan di dalam telur, kemudian telur tersebut akan ditetaskan dan dierami oleh induknya. Dan setelah dierami, barulah telur tersebut akan menetas dan menghasilkan hewan atau individu yang baru. Sedangkan proses perkembangbiakan secara eksternal atau di luar tubuh, yakni hewan betina mengeluarkan dari dalam tubuhnya sel ovum. Kemudian hewan jantan pula mengeluarkan sel spermanya dari luar tubuhnya. Akhirnya sel ovum dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan melakukan proses pembuahan. Dari proses pembuahan tersebut, akhirnya telur-telur tersebut menetas dan menjadi individu yang baru. Hewan yang melakukan proses pembuahan secara eksternal, yakni contohnya kelompok ikan dan amfibi.
Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Nah, bagaimanakah hewan melakukan proses pembuahan secara vivipar atau perkembangbiakan secara vivipar? Dimulai dari saat hewan betina dan hewan jantan itu melakukan proses perkawinan, maka sel telur yang ada di dalam hewan betina bertemu dibuahi oleh sel sperma yang ada di dalam tubuh hewan jantan masuk ke dalam tubuh hewan betina. Dan pertemuan sel telur dan sel sperma tersebut akan menghasilkan embrio, dan embrio tersebut akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina dalam bentuk hewan baru. Jadi hewan tersebut melahirkan individu baru, yang individu itu sama seperti induknya atau sama seperti hewan tersebut. Ciri hewan vivipar yakni yang pertama memiliki daun telinga. Yang kedua, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Biasanya kita salah mengira itu sebagai bulu, tapi itu adalah rambut. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Hewan yang memiliki kelenjar susu disebut sebagai hewan mamalia. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar yakni sapi, kucing, kambing, landak, lumba-lumba, dan paus. Yang ketiga yakni ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Bagaimanakah proses perkembangbiakan secara ovovivipar? Perhatikan bagian berikut. Pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Jadi, sel ovum dan sel sperma hewan jantan bertemu menjadi satu di dalam tubuh hewan betina dan mengalami proses pembuahan. Proses pembuahan tersebut menghasilkan zigot. Zigot berubah menjadi embrio, dan embrio tersebut berada di dalam telur di dalam tubuh hewan betina. Embrio tersebut yang berada di dalam telur akhirnya menetas, dan telur tersebut menetas masih dalam tubuh hewan betina. Kemudian telur yang menetas tersebut, ya kan, di dalam tubuh akan mengeluarkan calon bayi, ya kan, dari proses melahirkan. Jadi hewan betinanya akan melahirkan individu baru sesuai dengan apa atau seperti dengan hewan tersebut, hewan yang melahirkan tersebut, dan itu berawal mulanya dari telur yang menetas yang ada di dalam tubuh hewan. Pinter. Hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus, dan contoh hewan yang melakukan proses perkembangbiakan secara ovovivipar yakni ikan hiu, kuda laut, platypus, ular boa, dan kadal. Demikianlah yang Ustazah dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku sekalian paham dan kalian bisa menambah pembelajaran hari ini dengan membaca LKS ataupun buku-buku referensi seperti ensiklopedia hewan dan tumbuhan. Apabila ada kebaikan, semua berasal dari Allah. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.